Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin, para jamaah, segenap para jamaah Masjid Raudhatul Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap konsisten, tetap istiqomah di dalam meneruskan berbagai rangkaian amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa terasa pada malam hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 pada malam hari ini. Berarti puasa yang telah kita laksanakan barusan 10 hari, berarti kita masuk di dalam awwaluhu rahmatun, sekarang masuk di dalam awsatuhu maghfiratun, masuk dalam posisi wilayah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang telah kita tunaikan bersama-sama penuh dengan semangat, penuh dengan mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini semata-mata karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, semata-mata hanya mengharapkan rahmat serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang dilahirkan. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan berikutnya terus begitu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita disuruh untuk bergembira hati kita, untuk senang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhul Ramadan harramallahu jasadahu 'ala diron. Barang siapa yang hatinya merasa senang, hatinya merasa gembira ketika kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah, apa kata Allah? Harrallahu jasadu 'alan niron. Jasadnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersentuh daripada dari api neraka, bagi orang-orang yang terus-menerus dengan semangat penuh dengan kesenangan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah karena itu barang siapa yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang begitu agung, kemudian dosa-dosanya masih belum diampuni dosanya sampai ia meninggal, maka ia dimasukkan neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena itu para jamaah sekalian, di dalam momentum yang sangat tepat ini marilah kita berupaya semaksimal mungkin. Apapun bentuknya amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan, kita tunaikan semaksimal mungkin. Di antara perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah, perbanyaklah membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini, karena sesungguhnya bacaan Al-Quranmu yang kau baca di dunia ini besok pada hari kiamat, ketika manusia pada ketakutan, manusia pada mencari pertolongan, tidak ada lagi pertolongan terkecuali diizinkan oleh Allah Al-Quran yang senantiasa kita baca di dunia ini. Karena itu jangan bosan-bosan membaca Al-Quran. Beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang super, manusia yang luar biasa, sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala beliau khilaf atau salah, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, setiap malam Ramadan seperti ini beliau Rasulullah selalu membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran bersama siapa? Bersama malaikat Jibril. Sekarang kita tiru sebagai umatnya. Setelah malaikat Jibril membaca, beliau mendengarkan, kemudian menirukan. Itulah tuntunan-tuntunan ketika kita belajar membaca Al-Quran. Harus ada ustadznya, harus ada gurunya. Setelah gurunya membaca, kita lihat bagaimana bentuk mengeluarkan makharijul huruf, kita tiru. Itulah kemudian kita praktekkan sampai sekarang. Kita darus bersama-sama, tidak cepat-cepat, tapi untuk syiar kita dengarkan, saling mengingatkan. Itulah kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena beliau Rasul pernah bersabda, afdalu ibadati ummati ba'da shalah qiraatil Quran. Seutama-utamanya ibadah umatku adalah umatku yang paling banyak membaca Al-Quran setelah sholat tentunya. Bahkan karena banyaknya pahalanya Al-Quran kita baca, beliau Rasul SAW di dalam riwayat menerangkan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, falahu hasanatun, akan mendapatkan satu kebaikan. Karena keagungan dan kemuliaan Al-Quran, maka dilipat gandakan oleh Allah. Wal hasanatu falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 pahala. Kemudian biar Rasulullah menjelaskan kembali, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwasanya di dalam satu kalimat alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Manakala kita membaca dengan benar, penuh dengan tajwidnya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT 30 kebaikan, 30 pahala. Hanya satu kata alif lam mim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama kita ajak keluarga kita untuk terus-menerus membaca Al-Quran. Jangan sampai bosan. 1 bulan sedikit, sekarang sudah masuk 11 hari, berarti tinggal beberapa hari lagi hari raya. Kemudian rahmat Allah sudah diambil oleh Allah, sudah tidak ada lagi. Sekarang kita dalam posisi maghfirah Allah, akan mendapatkan ampunan Allah bagi orang-orang yang senantiasa terus-menerus istiqomah di dalam menjalankan berbagai bentuk ibadah kepada Allah, terutama siamnya yang baik. Artinya boleh siam dengan baik, artinya tidak mengomentari orang lain. Jadi puasanya tidak hanya lapar tapi selesanya dijaga. Kemudian diteruskan dengan sodakohnya sholatul lail. Seperti ini adalah sholat taraweh, bisa dikatakan sholatul lail. Adapun ibadah-ibadah yang lain, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah SWT, tetap semangat, tetap istiqomah, dengan harapan mudah-mudahan kita akan mendapatkan sebuah predikat
minal muttaqin, golongan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedikit demikian yang dapat kami antarkan, mudah-mudahan menambah manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.